Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok bergerak. Nah, sesuai dengan namanya, kami akan memberikan salah satu contoh kegiatan coaching, di mana sinopsisnya adalah di sini Bapak Kamaruzaman ya, sedang mengalami permasalahan atau kegundahan berkenaan tentang pembelajaran yang harus berpihak kepada murid. Nah, coaching sebagai coach di sini adalah Bapak Zulkifal, kemudian Bapak Kamurzaman sebagai coachnya, dan saya sendiri sebagai observernya. Assalamualaikum Pak Zulkifal. Waalaikumsalam. Ada waktu nih Pak? Ada. Saya nak ngobrol sedikit sama Bapak nih. Oh iya, silahkan. Ada apa, Pak? Inilah nih Pak. Saya ada sedikit kegundah-gulanaan saya nih. Ya, apa itu? Kayaknya dengan Bapak aja saya bisa ngomong nih Pak. Iya. Ini mengenai pembelajaran kita ya Pak sehari-hari. Saya merasa pembelajaran saya itu masih jauh daripada berpihak pada murid ya Pak. Selama ini kan kita sudah banyak mendengar tentang itu kan Pak. Seharusnya pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu udah berubah daripada yang lama itu Pak. Sementara saya kayaknya masih rasa-rasa terlalu konvensional masih Pak. Banyak ceramah, saya kan guru agama Pak. Ya, sejak kapan Bapak merasakan hal itu? Sebenarnya sudah sejak lama, tapi semakin kesini kayaknya semakin terasa gitu Pak. Apalagi dengan Merdeka Belajar, dengan cerita-cerita guru penggerak Pak. Sepertinya saya harus berubah kayaknya Pak. Gimana kira-kira nih Pak saya ini? Sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan? Sebenarnya ada Pak, cuman perubahan yang saya buat itu sepertinya masih belum mampu mengangkat tujuan itu Pak, mengangkat bahwa di kelas itu saya harus lebih banyak berpihak pada murid. Ya, itu dia. Agak student center ya. Nah gitu Pak, student center masih belum kayaknya Pak. Terus yang ingin Bapak lakukan apa? Kedepannya gimana? Saya mesti berubah. Ya. Saya mesti berubah, kalau enggak saya ketinggalan nanti Pak. Dan saya sudah capek juga Pak ceramah. Iya. Membosankan ya. Nah, bosan juga ya kan. Saya bosan, anak pun kayaknya bosan juga Pak sebenarnya. Saya harus lebih banyak buat inilah mungkin Pak ya, buat pembelajaran yang berbeda. Iya, itu dia. Kelas-kelas itu kan. Mau ngajak mungkin anak-anak belajar di luar mungkin Pak ya. Iya, itu. Ajak Bagus sekali. ke musola atau Iya. ke tempat-tempat yang kira-kira agak berbeda gitu. Iya. Kira-kira bisa tuh Pak ya? Iya, itu bagus sekali. Nah, kira-kira nih kapan nih apa akan melakukan ini? Kalau bisa dalam waktu dekat ini, apalagi menjelang tahun ajaran baru ini, saya harus sudah berubah total nih kayaknya Pak, jangan lagi seperti yang lama nih, konvensional. Terus apa yang siapa kira-kira yang bisa meng-guide Bapak, bantu Bapak untuk mengimplementasikan ini? Rencana itu ya? Ya. Di sekolah saya itu banyak sebenarnya Pak, Ya. tapi yang nampak betul saya bisa membantu saya itu Pak Reki Pak. Tapi sayang dia sibuk betul, kadang ke Jakarta atau mana dia. Sebenarnya kayaknya saya senang sebenarnya sama dia Pak. Saya lihat dia anak-anak pun belajar senang sama dia. Saya tengok, boleh juga nih Pak Reki, saya bilang boleh menjadi contoh untuk saya agar berbeda sedikit. Iya. Betul itu Pak. Jadi Bapak bisa belajar dari seseorang ya. Bisa. Terus selain dengan Pak Riki, apa lagi yang bisa Pak lakukan? Selain berusaha merubah itu tadi ya, menyiapkan. Saya juga akan menyiapkan nanti Pak rencana pembelajaran saya atau yang lain ya, perangkat yang lainnya itu saya
saya cek lagi apakah benar-benar rencana itu nanti lebih berpihak pada murid atau tidak. Ya, bagus itu Pak. Jadi langkah pertama yang Pak lakukan tadi adalah merubah ya. ya Mindset ya mungkin ya Pak. iya, terus Sebenarnya mindset saya udah agak berubah nih Pak, tapi kelakuan saya, kerjaan saya di kelas itu masih belum gitu kan. iya. Nah, terus setelah itu apa lagi? Menyiapkan model strategi pembelajaran Ya, banyak yang berbeda yang bisa saya terapkan di kelas lain, kemudian cari tempat lokasi atau apa yang agak berbeda daripada di kelas gitu, bisa di taman, musola, di masjid dan sebagainya. nah iya, nanti Bapak bisa juga cari di mana bisa kita cari informasi-informasi seperti itu, misalnya di mana adanya biasanya. Informasi mengenai apa yang tadi itu Pak. Iya, di mana biasanya kita cari itu informasi. Di mana biasanya cari informasi yang up to date? Oh iya betul Pak. Saya teringat itu Pak. Pernah saya lihat di YouTube itu kayaknya ada pembelajaran yang membuat seperti ini memang anak itu hanya aktif, guru yang mau bimbing aja. Kayaknya bisa juga di YouTube itu ya Pak. Ya? Nah, bagus itu. Baru ingat saya Pak. Selain Pak Ricky tadi dan kawan lain di YouTube betul. Bisa sambil saya tengok nanti di rumah sambil tidur bisa ya kan Pak? Iya, itu dia. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Senang saya Pak jadinya Pak. Setelah aku ngobrol dengan Bapak, rasanya ada solusi yang saya temukan gitu kan. Dan kali ada waktu lah untuk kita ngobrol-ngobrol ya Pak. Saya tengok Bapak juga sibuk betul nih, urus bisnisnya apa sekarang Pak? Tidak ada bisnis. Terus langkah ke depannya apa nih? Waktu dekat nih apa yang akan Bapak lakukan? Ya itu tadi Pak, yang jelas saya akan menyiapkan perangkat yang lebih. Ya, perangkat ya. Kemudian saya belajar dengan kawan, kemudian lihat YouTube, rajin lihat YouTube pembelajaran yang berbeda gitu kan. Barangkali itu Pak dulu Pak. Saya akan kejar Pak Ricky ini, walaupun dia kemana-mana itu saya kejar. Iya Pak, semoga sukses karena siswa adalah prioritas utama Betul kita. sekali Pak. Saya harus berubah ya Pak ya. Terima kasih Pak Zulkifal. Iya, sama-sama. Itu masih direkam. Masih direkam tuh. Demikian tadi contoh dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Bapak Zulkifal dengan Bapak Kamaruzzaman. Baik, sebagai observer ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dari kegiatan yang sudah kita lihat bersama tadi, langkah model Tirta sudah sangat terlihat sekali, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi hingga tanggung jawab. Dalam tujuan misalnya, coach dan coachee itu tadi sudah mengungkapkan tujuan dari coaching itu sendiri. Jadi yang pertama ungkapkan adalah coachingnya, kemudian diperkuat kembali dengan suatu pertanyaan dan dijawab kembali oleh coachee bahwa itulah tujuan dari kegiatan coaching ini. Kemudian dalam mengidentifikasi masalah, Bapak Zulkifal tidak hanya dalam satu kali langkah pertanyaan dalam mengidentifikasi masalah, tujuannya adalah agar jelas sebenarnya permasalahan apa yang sedang dialami oleh Bapak Kamaruzzaman. Tujuannya adalah agar rencana aksi yang akan dilakukan nanti sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Kamaruzzaman. Kemudian pada rencana aksi, coach mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup yang hanya dijawab dengan kata ya atau tidak, tetapi pertanyaan terbuka yang mampu memancing coachee untuk bercerita lebih banyak tentang potensi yang dimilikinya dan rencana yang akan dilakukannya. Demikian juga ketika ditanggung jawab, coach mampu memastikan bahwa coachee membuat komitmen dan rencana yang telah dibuat dan kemudian ada yang membantunya. Nah, di situ dia. Jadi siapa yang akan membantu, apa saja yang akan dilakukan itu sudah dipastikan dalam kegiatan tanggung jawab tadi. Demikian, terima kasih. Inilah hasil diskusi dan latihan kami dari kelompok Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik,
Pendapat pertama kami minta dari kelompok Serikaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedang memberikan pendapat aja ya. Luar biasa sangat baik ya. Coaching yang dilakukan oleh kelompok Merdeka yang diperankan oleh Pak Zulfikar dan juga Pak Gambung. Mungkin di sini sedikit tambahan bagi saya, mungkin perlu diingatkan dengan bentuk pertanyaan yang mungkin lebih terinci sehingga si yang di coaching kan itu lebih memahami apa yang ditanyakan, lebih mengeluarkan apa yang ada pada dirinya yang tidak disampaikan. Karena kalau dengan pertanyaan yang tegas itu kan, pertanyaan apa, dia hanya menjawab lurus saja gitu kan, sesuai dengan apa. Tapi ketika kita memberikan pertanyaan dengan terperinci, kadang yang dalam hati lubuk yang paling dalam akan keluar. Nah, itu dia. Itu mungkin maksud saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kepada kelompok Merdeka. Ya, terima kasih Bu Pak. Menarik sekali menurut saya. Ini saya sudah seperti menonton podcastnya Deddy Corbuzier nih. Jadi alami sekali, natural sekali, memang tidak seperti dibuat-buat. Artinya memang bapak-bapak, ibu-ibu di depan ini serius kenal ini. Terkait konten, terkait persoalan itu tadi, betul kata Pak Riki, memang di dalam coaching ini pertanyaan itu tidak mendikte, tapi coachingnya harus nangkap apa yang konteks yang ingin ditanyakan. Dia harus memang lebih dalam, lebih detail, tapi tidak menyudutkan. Nah, seperti itu memang perlu latihan, sulit juga sepertinya. Nah, kira-kira saya kira itu saja. Lebih dari itu, dari ya seperti tadi, seperti nonton podcast atau kita dengar wawancara radio ya. Kalau di kalau sendiwara radio sudah bagus sekali, untuk intonasinya juga bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami izin undur diri. Lanjut. Kursi siapa? Oh, ada berarti ya. Woi, 13 menit.